Sudah resiko kalau seseorang hidup di dalamnya ada pertarungan, ada perlombaan, ada perjuangan, kadang ada peperangan di sana. Dan disitulah sebenarnya dinamika kehidupan terjadi dan pematangan pribadi dan karakter seseorang terlatih. Karena itu adalah sebuah perjuangan, maka yang ada kita bisa menghadapi resiko berjuang itu berhasil atau gagal. Namun juga di dalam pertarungan bisa jadi ada sebuah pencapaian kemenangan yang penuh dengan sukacita, tetapi juga ada masa-masa di mana kita diizinkan atau dilatih justru lewat kekalahan-kekalahan. Tetapi memang manusia sulit untuk menerima kekalahan. Sulit juga untuk menerima kegagalan. Padahal ini merupakan satu resiko. Setiap perjuangan tidak selamanya menang, juga tidak selamanya kalah. Resiko perlu ditanggung. Dan pribadi-pribadi yang matang justru akan siap menanggung resiko itu dengan sikap yang dewasa. Dan di dalam kita berjuang atau bertanding atau mungkin bertarung dan berlomba, kita butuh dua hal, yaitu pasti kita butuh support, kita butuh dukungan. Jangan pernah merasa berjuang sendiri itu adalah sesuatu yang kita mampu lakukan. Kita butuh orang lain. Kita yang pasti juga dalam iman percaya kita butuh Tuhan. Kita butuh support dari Yang Maha Tinggi, supaya kita juga tidak berhati tinggi. Dan selain support, kita juga butuh untuk satu sikap menghadapi resiko-resiko dari perjuangan dan perlombaan kita. Kita perlu sikap sportif. Bukan saja support dari Tuhan yang suportif itu, yang begitu mendukung dan bersifat mendukung, atau dari sekeliling kita yang mendukung, kita juga butuh bersikap sportif. Yaitu apa? Jujur, terbuka, legowo menerima kekalahan yang kita hadapi. Karena disitulah sebenarnya pematangan jiwa dan pribadi kita terjadi. Mari kita belajar bangun dua sikap penting ini. Suportif dan sportif. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Satu cuplikan kisah dari pertarungan dan perjuangan orang Israel yang disebut bangsa pilihan Tuhan. Kali ini di dalam babak awal dari padang gurun di mana Tuhan menyatakan kuasa dan hukumnya kepada Musa, sementara menunggu orang Israel justru kalah di dalam pertarungan hidup mereka. Keluaran 32 ayat 15-18. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia pada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Babak atau bagian yang dicantumkan dalam Keluaran pasal 32 yaitu ketika Musa didampingi dengan Yosua naik ke Gunung Sinai. Dan saat itu ketika dia sudah turun dari gunung itu membawa loh hukum Allah dalam tangannya yang isinya mengandung hukum-hukum penting buat orang Israel, yaitu tulisan Allah yang diukir di loh-loh batu itu. Namun ini yang mengejutkan Yosua dan Musa, terkhusus Musa. Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak. Dan dia berkata kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Apakah peperangan itu? Sedang berlawan musuh siapakah orang-orang yang menantikan turunnya Musa dari gunung tinggi itu? Tapi menarik jawab Musa, dia mengatakan bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, tapi orang nyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Yosua mendengar itu sebagai sebuah sorak peperangan. Peperangan apa yang sesungguhnya terjadi? Inilah peperangan iman orang-orang Israel yang tidak sabar menantikan waktu Tuhan,
yang tidak sabar menantikan Musa turun dari gunung itu menerima hukum dan menyampaikan hukum. Dan dalam ketidaksabaran mereka menunggu, mereka menyimpang dan mereka kalah di dalam bertarung, di dalam mereka menunggu waktu Tuhan, menunggu untuk hukum itu diberikan. Dan mereka membuat sebuah patung dan mereka menyembah. Tepatlah apa yang Yosua katakan, ada bunyi peperangan kedengaran di perkemahan, yaitu peperangan iman mereka yang akhirnya tampak mereka kalah karena mereka berpikir dengan pikiran mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Bagi mereka, karena mereka merasa ditinggalkan oleh Musa, mereka lalu kemudian kalah di dalam masa penantian mereka. Dan lalu akhirnya mereka jatuh di dalam pemuasan diri mereka, membangun berhala dan Tuhan baru buat mereka, dan mereka sembah. Yosua mengatakan suara peperangan, tetapi jawab Musa, bukan nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan, tapi bunyi orang yang nyanyi berbalas-balasan. Apa yang Musa dengar tidak salah juga. Kalau Yosua dengar suara peperangan sementara Musa mendengar nyanyian. Tapi nyanyian apa? Sebuah nyanyian sorak-sorai bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah yang bukan Tuhan. Mereka juga bukan lalu sebenarnya merayakan kemenangan atau menyesali kekalahan. Karena keduanya itu sebenarnya bukan bagian penting buat mereka. Karena mereka berpusat kepada diri mereka sendiri, akhirnya mereka bernyanyi berbalas-balasan, memuaskan diri mereka sendiri dan menyembah Tuhan lain. Mereka jatuh di dalam pertarungan iman mereka. Mereka kalah. Ketika Musa mengatakan itu bukan nyanyian menang atau nyanyian kalah, Musa ingin mengatakan bahwa itu adalah sebuah peperangan yang memang setiap kita harus bertarung di dalamnya. Kalau kita kejar hanya menang dan kalah saja, sebenarnya kita jatuh di dalam satu fokus yang salah di dalam hidup. Karena sebenarnya bagi Musa bukan menang atau kalah yang patut dibanggakan atau disesalkan, tetapi Tuhan Sang Maha Menang yang patut ditinggikan, dan itu yang diabaikan oleh orang-orang yang mengejar menang atau menolak kalah. Mereka tidak terima kekalahan mereka, akhirnya mereka memuaskan diri mereka dan seolah-olah mereka tampak menang dengan membangun patung berhala dari emas yang mereka miliki. Musa marah merepresentasikan bagaimana Tuhan juga murka melihat penyembahan berhala yang terjadi. Pertarungan iman setiap kita juga bisa menghasilkan kedua hal ini. Kita bisa berhasil dalam perjuangan iman kita, tapi kita bisa gagal. Kita bisa menang mengatasinya, tapi kita bisa kalah. Bagaimana kita mengatasinya? Sandarilah hidup kepada Sang Maha Menang. Dia yang patut ditinggikan. Menang atau kalah bukan masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah Allah ditempatkan di mana di dalam hidup kita. Dan kalau kita tempatkan Tuhan di tempat yang tepat dalam hidup kita, Dialah sebenarnya Sang Maha Menang yang dapat menumbuhkan dua sikap yang tadi saya katakan, suportif dan sportif. Sikap saling mendukung, masing-masing menjadi supporter buat sesamanya, saling menguatkan. Kenapa? Karena mereka sudah dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Dan bukan itu saja, mereka juga menjadi saling sportif, menerima bila memang mereka gagal, bertobat, bereskan lagi, berjuang lagi. Tapi kita lihat bagaimana akhir dari kisah para pembangun berhala itu. Mereka dapat hukuman dari Tuhan karena mereka tidak bertobat. Mereka tidak sportif, mereka tidak terima kelemahan mereka, kekalahan mereka. Mereka tidak mau mengaku salah, dan mereka juga gak mau mengaku kalah. Mereka tidak sportif, dan karenanya mereka juga tidak saling support. Mereka tidak suportif dan mereka tidak sportif. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam penyesalan diri sendiri, tetapi tanpa pertobatan. Dan Tuhan justru ingin mengajarkan lewat peristiwa ini. Musa menegur dengan keras. Sang Maha Menang Tuhan itulah yang patut ditinggikan. Dialah yang patut disandari dalam hidup. Dialah yang akan menumbuhkan sikap saling suportif, menjadi pribadi suportif dan juga saling terima dengan sportif, menerima dengan terbuka, belajar mengakui keunggulan lawan, dan menerima kekuatan Tuhan yang membuat kita mampu melawan di dalam peperangan yang terjadi. Tuhan mengasihi kita sekalian, mari bersikap suportif dan sportif. Tuhan mengasihi dalam perjuangan kita. Amin.